Anda kembali menyaksikan Patroli bersama saya Dani Maulana. Sejumlah kasus pembunuhan banyak melibatkan penggunaan racun sianida sebagai alat untuk menghabisi korbannya. Kemudahan membeli racun pembasmi hama diduga mendorong pelaku untuk menyalahgunakannya. Lagi-lagi, kasus pembunuhan dengan menggunakan racun kembali terjadi. Kali ini dilakukan pria bernama Slamet Tohari atau Mbah Slamet, mengaku sebagai dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Slamet tega meracuni 12 orang menggunakan potasium sianida lantaran kesal terus ditagih uang hasil penggandaan uang yang ia janjikan. Racun tersebut ia campur ke dalam minuman dan diberikan kepada korban pada malam hari. Dalam melancarkan aksinya, Slamet dibantu rekannya yaitu Budi Santoso yang mahir menyebar tipuan penggandaan uang di media sosial. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap setelah salah satu keluarga korban melapor ke polisi. Agar tak ketahuan, Mbah Slamet mengubur ke-12 korban di jalan setapak menuju perkebunan miliknya. Lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di jalan setapak menuju hutan. Racun jugalah yang merenggut nyawa suami istri dan seorang putri mereka di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka merupakan anak lelaki satu-satunya di keluarga tersebut. Berdalih merasa terbebani dengan keluarganya, pemuda itu sampai hati membunuh orang tua dan kakak kandungnya. Ketiga korban dihabisi dengan racun potasium sianida yang dicampurkan ke dalam minuman. Rupanya, usaha untuk menghabisi para korban dengan racun bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya pelaku juga pernah mencampurkan racun jenis arsenik ke minuman es dawet untuk ketiganya. Namun para korban kala itu berhasil selamat dari maut. Berdasarkan hasil otopsi yang ditemukan di dalam sampel organ tubuh bagian lambung itu adalah sianida, sehingga dimungkinkan yang dicampurkan atau dilarutkan dalam minuman teh yang disediakan dan diminum oleh para korban itu adalah mengandung sianida. Peristiwa serupa juga terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Seorang pria tega meracuni istrinya hingga tewas. Tersangka membeli potasium sianida dan mencampurnya ke minuman sang istri. Hal itu dilakukan karena adik korban yang ia hamili menuntut segera dinikahi. Keputusan untuk meracuni seseorang dengan tujuan membunuh biasanya bukan hal yang terjadi spontan. Butuh persiapan dan cara agar target bisa mengonsumsi racikan racun yang disiapkan. Dan itu cara yang mungkin dianggap simpel, sederhana, tidak banyak menimbulkan masalah karena tidak harus menggunakan alat-alat benda tajam, nggak pakai pistol, nggak pakai senjata tajam, dan juga karena sebagian mungkin tidak tega menyakiti secara langsung, secara fisik ya. Ada yang tidak tega karena mungkin keluarga terdekat dia. Di sisi lain, penggunaan racun sianida pada sejumlah kasus tak bisa mengabaikan fakta betapa mudahnya mendapatkan racun yang mematikan tersebut. Biasa dipakai sebagai pembasmi hama, sianida dijual bebas di toko kimia. Melihat fenomena ini, sudah seharusnya ada regulasi yang memperketat izin kepemilikan racun sianida. Berikut bentuk pertanggungjawaban penggunaannya. Tim Liputan melaporkan.